Mungkin konten ini nggak seperti yang kalian inginkan. Nggak ada hujat-hujatan, nggak ada caci maki, nggak ada bicara negatif tentang calon-calon yang akan berlaga di Pilpres 2024. Kami menginginkan politik yang berkualitas tanpa perpecahan. Maka dari itu, kami akan spill yang baik-baik aja dari 3 pasangan calon yang akan bertanding. Kita bahas ya. Pertama, Oke, yang pertama ada? ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Oke, Pak Anies. Apa saja yang sudah dia geluti di Indonesia ini sehingga dia pantas menjadi seorang presiden di Indonesia? Pak Anies itu rektor, pernah jadi rektor. Jadi sebagai rektor memang juga dia keren ya. Cara bicaranya bagus, bahasa Inggrisnya juga sangat bagus. Jadi kita bisa percaya diri kalau dengar dia bicara, termasuk di forum-forum internasional. Juga dia pernah memimpin Jakarta. Jakarta juga diklaim udah memiliki perkembangan yang bagus, dan keberhasilan dia di Jakarta itu juga membawa dia dari hasil survei selama ini, nama dia tuh di atas untuk hasil di Jakarta, hasil survei di Jakarta. Karena Pak Anies udah terbukti emang bisa membangun Jakarta ya, Ya, jadi lebih bisa baik. Oke. Terus kelebihan dari Pak Muhaimin? Pak Muhaimin tuh dia pernah jadi menteri, terus orangnya supel, orangnya itu bercanda terus, tapi saat berbicara, kalau yang Dedi lihat tuh di podcastnya Om Deddy Kobuzer, dia tuh wawasannya luas juga ternyata. Jadi dari dia yang lucu-lucu itu, ternyata wawasannya luas juga. Berarti dia emang cocok ya disandingkan dengan Pak Anies karena punya wawasan yang luas, udah gitu bahasa mereka itu juga sangat bagus gitu kan. Iya. Untuk menegosiasi mungkin itu bakalan bisa buat Indonesia jadi lebih baik ya. Iya, semenjak sama juga mereka banyak buat candaan-candaan gitu. Jadi ya ke anak-anak mudaan lah. Jadi yang unik juga dari dua pasangan ini, bersatunya antara PKS dan PKB, dua poros Islam yang memang bertentangan dalam hal ideologi, dalam hal apa ya, bukan ideologi ya, dalam hal pendapat lah mungkin ya, gampangnya. Dua hal itu dan bisa bersatu, itu sangat unik sebenarnya di nomor 1 ini, keunikannya itu. Jadi buat kalian yang mau pilih Pak Anies dan Pak Muhaimin, dukung nomor 1. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Ada pasangan siapa? Nomor 2 ada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, kelebihan dari Pak Prabowo nih apa aja ya? Pak Prabowo itu kalau kata Gus Dur, orang yang paling tulus. Dia sekarang udah menjabat jadi Menteri Pertahanan, dan pertahanan Indonesia juga untuk sekarang ini Lebih kuat. lebih kuat, dan peningkatannya itu signifikan. Keberanian Pak Prabowo untuk investasi di banyak alat-alat pertahanan, banyak alutsista, itu juga jadi jadi nilai tambah lah buat Pak Prabowo-nya. Terus kemajuan Pindad juga. Pindad itu kan perusahaan perusahaan alat-alat berat. alat berat, alat-alat perang gitu. Punya Indonesia. Lebih itu baik lagi. senjata juga. Itu jadi lebih baik lagi dengan berkolaborasi dengan Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Kalau Mas Gibran, dia udah berhasil memimpin Solo. Mas Gibran ajakin kami ke Solo ya. Selama 2 tahun Mas Gibran udah berhasil memimpin Solo. Solo itu perkembangannya pesat. Sayangnya dulu kan pernah ke Solo. Sayangnya semenjak Mas Gibran memimpin belum pernah ke Solo lagi. Jadi kami belum tahu gimana Solo. Boleh lah Mas kalau mau diajak. Yes. Kami yang utama sebenarnya jalan-jalannya Mas. Jadi itu keunggulannya. Jadi biar bisa bikin podcast ya di Solo. Itu bisa juga. Untuk calon yang lain juga boleh. Oke, jadi buat yang menyukai Pak Prabowo, masih ada lagi. Oke. Nah, jadi kalau kelebihan dari dua ini yang juga sangat mencolok, Pak Prabowo ini capres cawapres yang paling senior, yang paling tua.
Kalau Mas Gibran yang paling muda. Nah, antara yang tua dan yang muda ini juga digabungkan. Kalau tadi Unik ya. kalau tadi di koalisi nomor 1 PKS dan PKB itu bersatu, poros Islam kanan dan kiri bersatu. Nah, kalau yang ini antara yang tua dan yang muda bersatu. Oke, good. Oke, jadi buat kalian yang mau mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, jangan lupa pilih nomor 2. Oke, lanjut kita yang ke nomor 3. Ada pasangan siapa? Yang ketiga ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Kelebihannya tuh dari Pak Ganjar apa? Pak Ganjar ini udah berhasil di Jawa Tengah ya, gubernur 2 periode. Oke. Gubernur 2 periode di Jawa Tengah, sangat dekat dengan rakyat, Oke. sangat sering menyapa rakyat di Jawa Tengah itu, jadi Yes. kesayangan juga di Jawa Tengah itu gitu. Berarti pendukung Pak Ganjar di Jawa Tengah ini udah dipastikan lah ya bakalan banyak ya, Iya. meledak meletup ya. Apalagi Pak Ganjar ini kan partainya kan partai PDI Perjuangan. Wes, ada Bu Megawati. Ada Halo Bu Megawati. Halo Bu Megawati. Pak Ganjar ini dari PDI Perjuangan tuh kandangnya itu katanya di Jawa Tengah. Oh, ya. Kandang Banteng itu ya di Kandang Jawa Banteng. Tengah. Ya. Di situ juga suara terbesar nomor 3 kalau nggak salah di Indonesia di Jawa Tengah tuh gitu. Jadi berarti kemungkinan besar Pak Ganjar ini pun juga ya kekuatannya bagus juga ya. Kekuatannya besar gitu. ya. Terus dari wakilnya sendiri nih kelebihannya apa? Kalau Pak Mahfud MD ini memang usianya boleh senior, cuman idola anak muda juga sekarang. Wes. Karena keberaniannya itu keberanian anak muda memang. Iya dong. Dia membongkar banyak kasus-kasus yang salah satunya itu yang 349 triliun itu kalau nggak salah itu Pak Mahfud tuh yang berbicara tuh. Keren Pak Mahfud. Sampai itu dibicarakan di DPR. Wes. Jadi keberanian Pak Mahfud dan humble Pak Ganjar ini jadi kolaborasi pasangan nomor 3 ini. Gitu. Nah, jadi buat kalian yang di Jawa Tengah ya, tuh wajib banget pilih Pak Ganjar. Yang lain juga sih di daerah lain PDI ya. Perjuangan kan juga kuat juga di Sumatera Utara, iya, benar. di Jawa Timur ya. gitu. Jadi buat kalian yang pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa pilih nomor 3. Jangan sampai salah pilih ya. Sesuai dengan isi hati kalian, siapa yang menurut kalian pantas untuk memimpin Indonesia ini, karena semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal kata hati kalian saja mengikutin. Oke. Bye-bye.